Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey my lovely students, how are you doing today? I hope you very great every day. Here with me, Miss Nurul. I am an English teacher. Today, we want to talk about congratulations, English lesson level 9, hope, wish, expression of congratulations. Are you ready? Let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Contents of this chapter consists of expressions of hope, the second, expression of wish, the third, expression of congratulation. Table of this chapter consists of introduction, expression of hope and wish, analysis, expression of hope versus expression of wish, explanation about expression of congratulation, and the last conclusion consists of review, expression of hope, wish, and congratulation. Jadi, pada bab ini kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama adalah perkenalan. Perkenalan tentang ekspresi hope dan wish. Jadi, dua ekspresi ini adalah sama-sama ekspresi harapan. Akan tetapi dalam penggunaannya ada perbedaan. Jadi, nanti kita akan membahas satu persatu di slide selanjutnya. Yang kedua, tentang analisis. Analisis atau kita akan membahas tentang bagaimana membedakan penggunaan dari expression of hope dan expression of wish. Yang ketiga, tentang explanation about expression of congratulation, yang artinya penjelasan tentang ekspresi ungkapan selamat kepada seseorang. Yang terakhir, conclusion, yang mana conclusion artinya adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, yang kita bahas adalah kita akan mereview ulang ekspresi hope, wish, dan congratulation. Jadi kita akan mereview ulang ekspresi harapan yang terdiri dari expression of hope and wish dan expression atau ekspresi ucapan selamat. Directly, the first is expression of hope. The definition of expression of hope is the expression of someone wants something to happen or to be true and think that it's possible. Usually have a good reason to think that it might, or the feeling that what is once can be had or that events will turn out for the best. From LKS book. Jadi, definisi di atas merupakan ringkasan dari LKS book atau buku LKS. Dengan kata lain, penjelasan tersebut bisa kita ambil kesimpulannya bahwa in the other words, we use hope when what we expect very possible. Dengan kata lain, kita menggunakan ekspresi hope atau yang mana hope itu artinya harapan ketika apa yang kita harapkan sangat mungkin untuk terjadi. Jadi ketika kita menggunakan hope ketika apa yang kita harapkan itu sangat mungkin untuk terjadi. Okay. The second is expression of wish. The first, we use wish to show goodwill. Artinya, kita menggunakan kata-kata ungkapan wish
untuk menunjukkan harapan yang bagus. Example, I wish you all the best. I wish you a quick recovery, etc. Jadi kita menggunakan wish ketika kita ingin mendoakan seseorang supaya orang tersebut mendapat hal yang baik. Contoh dalam kalimat nomor 1 yaitu I wish you all the best. Saya berharap kamu menjadi yang terbaik. I wish you a quick recovery. Saya berharap bahwa dalam pemulihanmu akan berjalan dengan cepat, dan etc. The second, we use wish when what we expect is impossible at the moment. Jadi, kita menggunakan wish ketika apa yang kita harapkan tidak mungkin untuk terjadi. Example, contohnya, I wish I speak Korean. Saya berharap saya bisa berbicara bahasa Korea. Akan tetapi, kenyataannya, in fact, I cannot speak Korean. Jadi, kenyataannya saya tidak bisa berbicara bahasa Korea. Yang akan kita bahas nomor 2 yaitu analisis hope versus wish. Jadi, pada pembahasan nomor 2 kita akan membahas atau menganalisis perbedaan antara penggunaan kata hope dan wish, yang mana kata hope dan wish merupakan ungkapan harapan, sama-sama ungkapan harapan, akan tetapi akan ada perbedaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama hope, di bawahnya ada tulisan real, artinya adalah kenyataan. Jadi hope itu ungkapan yang digunakan ketika sesuatu itu mungkin sangat mungkin untuk terjadi. Sangat mungkin untuk terjadi karena kita telah melakukan suatu usaha. Oke, langsung saja pada pola nomor 1 atau rumus nomor 1. Subject, hope plus simple present. Yang mana pola nomor 1 itu digunakan untuk harapan masa yang akan datang. For example, I hope I get a good score. Saya berharap saya mendapatkan skor yang bagus. Jadi pada pattern pertama ini ujiannya itu belum terjadi. Jadi ujiannya belum terjadi dan kita juga berharap bahwa ujian yang akan datang tersebut akan mendapatkan skor yang bagus atau baik. Oke, lanjut ke pattern nomor 2. Kita akan membedakan pattern 1 dan pattern 2. Yang pattern kedua terdiri dari subject plus hope plus simple past. Jadi untuk pattern yang kedua ini digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi. For example, I hope I got a good score. Yang artinya, saya berharap bahwa saya telah mendapatkan skor yang bagus. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu berharap sama-sama ingin mendapatkan skor yang bagus. Akan tapi perbedaannya yaitu nomor 1 ujiannya itu belum terlaksana dan akan terlaksana pada waktu yang akan datang. Dan untuk yang kedua itu ujiannya sudah dilaksanakan pada waktu lampau dan berharap bahwa ujian yang sudah dilaksanakan itu akan mendapatkan skor yang bagus. Itu perbedaannya. Jadi nomor 1 ujiannya belum dilaksanakan dan berharap untuk mendapatkan skor yang bagus. Nomor 2 ujiannya sudah dilaksanakan dan berharap untuk mendapatkan skor yang bagus. Itu perbedaan pattern 1 dan pattern 2. Dan kedua-duanya
mempunyai effort, sebelumnya sudah melakukan effort atau usaha. Jadi untuk yang ungkapan hope itu amat sangat mungkin terjadi karena sudah melakukan usaha, yaitu belajar. Oke, the last pattern atau pola yang nomor 3, subject plus hope plus present continuous. Jadi untuk pattern yang ketiga ini digunakan untuk now, untuk sekarang. For example, I hope you are enjoying my food. Saya berharap kamu sangat menikmati makanan saya. Jadi saya harap pada waktu sekarang ini kamu sedang bisa menikmati makanan yang saya berikan. Gitu. Jadi untuk waktu yang sekarang. Oke, lanjut ke expression of wish. Di bawah expression of wish ada kata unreal, artinya tidak impossible, atau impossible itu maksudnya sulit untuk menjadi kenyataan karena beberapa hal tertentu. Langsung saja ke pattern nomor 1, terdiri dari subject plus wish plus simple past. Ini digunakan untuk waktu sekarang. For example, I wish I did it. Saya berharap saya bisa melakukannya. Contoh selanjutnya, maksud dari nomor 1 itu adalah bahwa saya berharap saya bisa melakukannya. Akan tetapi, dia tidak melakukan usaha sama sekali. Bagaimana dia bisa melakukannya? Jadi seperti itu ya. Untuk yang wish itu sangat tidak mungkin terjadi karena pelaku atau subjeknya tidak melakukan sebuah usaha, tetapi dia sangat berandai-andai atau berhayal supaya dia melakukan sesuatu, seperti itu. Yang pattern kedua terdiri dari subject plus wish plus past perfect. Jadi untuk pattern yang kedua ini kita sebelumnya harus belajar tenses yang terdiri dari 16 tenses. Kalau masih ingat, alhamdulillah, tapi kalau sudah lupa bisa dibaca-baca kembali bukunya. Oke, contoh langsung kita akan memberikan contohnya. I wish I had not said anything. Saya berharap saya tidak mengatakan apapun. Tetapi kenyataannya dia mengatakan sesuatu. Jadi si pelaku atau si subjeknya itu sudah mengatakan sesuatu, tetapi dia berhayal bahwa dia tidak melakukan sesuatu. Ini merupakan penyesalan pelaku atau subjek tersebut. Oke, langsung ke pattern ketiga, terdiri dari subject plus wish plus past future. Untuk pattern ketiga ini digunakan untuk menyatakan kegiatan untuk masa yang akan datang. For example, they wish they could come to my party. Mereka berharap mereka akan datang ke pesta saya. Akan tetapi kenyataannya mereka ternyata tidak bisa datang ke pesta saya karena beberapa hal, mungkin karena rumahnya jaraknya yang jauh, atau mungkin juga karena mereka memiliki kegiatan atau acara di tempat lain, jadi mereka tidak bisa datang ke pesta saya, seperti itu ya. Yang keempat ini tidak ada patternnya, akan tetapi terkadang ada di dalam ungkapan harapan. Contohnya, I wish you luck, I wish you all the best. Jadi untuk wish juga bisa digunakan untuk sesuatu harapan, doa kepada seseorang supaya seseorang itu mendapatkan hal yang baik, seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu expression of congratulations. The definition of expression of congratulation: the first, an act of pleasure at the success
and achieved his or her goals or dreams. Jadi ungkapan selamat bisa digunakan ketika memberikan selamat kepada seseorang yang telah mendapatkan harapannya atau mendapatkan tujuannya atau mendapatkan mimpinya. Apa yang dia impi-impikan itu sudah terjadi. Jadi kita bisa menggunakan expression of congratulation. Yang kedua, an act of pleasure at a safe good fortune of another. Ini juga hampir sama dengan nomor 1, kan, tetapi untuk yang kedua itu expression congratulation digunakan untuk memberikan ungkapan atau ungkapan kebahagiaan kita, karena mereka juga bisa mendapatkan keberuntungan. Orang lain mendapat keberuntungan, kita ikut bahagia, sehingga kita bisa menggunakan kalimat expression of congratulation. Apa saja yang termasuk expression of congratulation? Let's check this out. Expression of congratulations. The first, congratulations. Congratulations for your graduation. Congratulations on your achievements. Let me congratulate on your success. May I congratulate you on blah 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 blah. I'd like to congratulate you on blah 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 blah. Please accept my warmest congratulations. The responses atau jawabannya, it's very kind of you to say so. Thanks, I need it. Thanks, I needed that. Thanks you very much. Thank you. Thanks. I hope you'd be the next. It's nothing at all. Okay, the last is conclusion. Kita akan membahas ulang tentang beberapa materi yang telah kita bahas di atas. Yang pertama adalah hope. Hope, in the other words, we use hope when what we expect is very possible. Jadi kita menggunakan kata hope ketika sesuatu itu pasti akan mungkin terjadi. Kemungkinan terjadinya 80%. Yang kedua adalah wish. We use wish to show goodwill. Jadi kita menggunakan wish untuk mendoakan seseorang supaya mendapatkan sesuatu yang baik. Yang kedua, we use wish when what we expect is impossible at the moment. At the moment, example, I wish I speak Korean. In fact, I cannot speak Korean. Jadi kita juga menggunakan wish ketika apa yang kita harapkan itu tidak mungkin terjadi karena kita tidak melakukan suatu usaha. Contohnya, saya berharap saya bisa berbahasa Korea, kan, tetapi kita tidak berusaha belajar bahasa Korea. Bagaimana kita bisa berbahasa Korea? Seperti itu. Yang terakhir yaitu congratulation. Congratulation, an act of pleasure at the success and achieve his or her goals or dreams. The second, an act of pleasure at achieve good fortune of another. Okay, it's all my explanation. Do you get it? I'm sorry if I have any mistakes. Thank you very much for your participation. Please forgive me for my mistakes. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Do you have any questions? You can send me message in my Facebook, my WhatsApp, my YouTube, and my Instagram. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you.